Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Diari Vita Menjawab. Baiklah semuanya, kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi suami yang kasar terhadap istrinya dan suka menghina dan mengejek istri. Pertikaian dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah ketika kita membangun sebuah rumah tangga. Dan tentunya ada kerikil-kerikil tajam yang harus kita lewati bersama. Kedamaian dan membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah impian kita sebagai istri. Dan kita sebagai istri menginginkan kasih sayang serta perhatian dari sang suami sepanjang hayat, atau bimbingan dari sang suami. Kita sebagai wanita juga berhak untuk bahagia dan juga tidak berhak untuk disakiti. Lantas bagaimana sih caranya? Caranya menghadapi suami jika ketika bertengkar atau ada suatu masalah sedikit atau sekecil apapun itu, sang suami selalu merendahkan kita, mengejek kita, dan selalu berkata kasar terhadap istrinya. Bagaimana sih solusinya? Ikutin terus ulasan ini. Baiklah, ini dia tips menghadapi suami yang suka kasar terhadap istrinya. Yang pertama, tetap bersikap tenang ketika suami kita marah. Dikarenakan jika suami kita sedang marah, terus kita menghadapinya dengan tidak tenang, atau malah sebaliknya kita marah-marah juga, itu akan memperkeruh suasana atau memperkeruh keadaan. Usahakan untuk tetap berpikir positif dan lihatlah sudut pandang lain dari kemarahan suami kita. Pahamilah apa yang ia lontarkan dari kemarahannya itu, serta cobalah pahami kata-kata yang menyulut kemarahannya. Yang kedua, jangan membalas balik. Misalkan suami kita marah-marah, kemudian kita pun ikut marah-marah. Itu bukan solusi, malah akan memperkeruh keadaan dan bisa jadi sang suami juga akan melakukan kekerasan secara fisik. Karena kan suami kita sedang marah, terus kita juga marah-marah. Mungkin hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Apalagi suami kita sedang marah-marah di depan anak-anak kita. Usahakan untuk tidak bertengkar di depan anak-anak kita. Yang ketiga, dengarkan dan ajak diskusi. Setelah kegusarannya dan marah-marahnya sudah selesai ia lontarkan, ia ekspresikan kepada kita, dan dianya sudah tenang, barulah kita untuk mencoba ajak berdiskusi dan menanyakan apa penyebab kemarahannya, dan usahakan pertanyaan kita atau perkataan kita tidak memancing ia untuk marah. Berkatalah atau berucaplah, bertanyalah dengan lemah lembut. Bila perlu, dipeluk dulu suaminya. Atau bisa juga bermanja dulu sama suami kita. Akan tetapi dengan syarat dia sudah agak tenang dan mereda amarahnya. Dan apabila perkataannya atau yang sesuatu hal yang diungkapkan di hatinya itu mengenai diri kita dan diri kita bersalah tanpa kita sengaja atau secara kita berbuat kesalahan, jangan untuk egois untuk tidak meminta maaf. Meminta maaflah, atau mungkin mengalah jika itu bisa membuat hatinya meredam. Mengalah dengan sesuatu keadaan untuk kebaikan bukan berarti kita rendah atau kalah.
Di dalam rumah tangga tidak ada yang namanya kalah atau menang. Yang terpenting tujuan kita adalah mempertahankan rumah tangga kita serta menjaga ketentraman rumah tangga kita serta ketentraman anak-anak kita. Dan jika suami kita marah-marah tanpa alasan, terus kita tidak bersalah, sampaikanlah dengan lemah lembut, dengan tidak menyudutkan bahwa perbuatannya itu adalah salah dan tidak baik untuk dicontoh oleh anak-anak, apalagi sebagai kepala rumah tangga atau pimpinan rumah tangga. Karena suami adalah panutan kita dan contoh dari istri serta anak-anaknya. Berusahalah untuk tetap menenangkannya dengan kelemah lembutan kita. Yang keempat, beri ia waktu. Jika usahamu tidak berhasil dengan berbicara baik-baik, berdiskusi, menyampaikan dengan lemah lembut, kita bisa bertindak dengan tegas dengan memberi ia waktu. Kita pergi dulu kemana, misalnya ke rumah orang tua boleh, asal tidak boleh curhat kepada orang tua, karena kalau permasalahannya tidak terlalu berat, jangan kita apa-apa bilang ke orang tua, bilang ke orang tua, karena tidak sepatutnya aib keluarga itu diketahui oleh orang lain kalau kita masih bisa menyelesaikannya. Kan tetapi berilah suami waktu untuk berpikir bahwasanya istri dan anak-anaknya itu berarti buat dia, atau mungkin beri ia waktu untuk memikirkan mana yang baik, mana yang buruk yang telah ia lakukan. Kemudian yang kelima, kita harus memahami sifat dan sikap suami kita terhadap kita. Mungkin saja emosi dan amarahnya yang sering mengejek kita, kemudian amarahnya yang tidak bisa terkontrol, itu bisa disebabkan oleh trauma, depresi masa lalunya. Mungkin saja masa lalunya hidupnya terlalu tertekan, atau saja masalah pekerjaan atau tekanan hidup lainnya. Cobalah untuk memahami sikap suami yang terlalu kasar sama kita. Bisa tanyakan kepadanya apa penyebabnya, tetapi dengan cara lemah lembut. Sekali lagi, tidak boleh menyudutkan suami. Terus berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melembutkan hati suami kita, serta cintailah suamimu dengan tidak melebihi cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mencintai Allah dan mencintai Rasulullah itu insya Allah tidak akan pernah dikecewakan atau disakiti. Akan tetapi kita harus juga hormat terhadap suami kita. Sayangilah suami dan anak-anak sesuai tuntunan agama kita. Wahai para istri yang disakiti oleh suami atau tidak dihargai oleh suami, janganlah bersedih karena kita punya sesuatu dan kita adalah wanita yang kuat. Seburuk apapun pengalaman kita dalam rumah tangga atau perlakuan suami kita terhadap kita, kuatkanlah hatimu, karena kita sebagai seorang istri juga mempunyai hak-hak terhadap suami kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan yang lebih kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Maksud dari ayat tersebut adalah kita sebagai suami istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Berikut kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, istri berhak memperoleh mas kawin. Yang kedua, menggauli istri secara baik dan adil.
Yang ketiga, menjaga istri dari perbuatan dosa. Yang keempat, memberikan rasa tenang, cinta kasih, dan sayang. Yang kelima, menjaga rahasia istri. Baiklah pemirsa, di hari kita menjawab, itulah tadi solusi atau tips dari saya menghadapi suami yang suka berkata kasar, mengejek kita, atau mungkin tidak menghargai kita secara lisan, akan tetapi ia tidak melakukan kekerasan fisik. Jika ada pertanyaan atau curhat boleh, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.